Bayangin, selama ini kita tuh dari SD, Bray, dicekokin planet itu cuma ada 9. Ternyata planet itu banyak. Jangan-jangan kita Dibagi-bagi ya, juga dibohongin. berubah-ubah. Bisa Nikotin sama jadi. tar itu sebenarnya baik. Konspirasi Kebayang nggak macam lo? apa? Halo teman-teman, balik lagi sama gue nih Panji. Sekarang kita udah punya nama channel nih BTW. Apa kemarin Opini Camen ya? Di sini tetap ada Armen, ada Catra di bawah sebagai narasumber biasa lah ya. Nah, kalau mau tahu kenapa kita namain Opini Camen itu sebenarnya obrolan penting Panji, Catra, dan Armen yang gitu aja. Gue baru tahu ada singkatannya, ini baru dulu Oh buat kan iya, pasti kan? oh iya, gue yang Baru lo buat bikin. pasti, ini baru lo buat pasti. Pemen, Diubah-ubah bangsat. ya, Semena-mena diubah-ubah, men, dibikin konsep. Nah, nggak ada kemarin konsepnya. nggak apa-apa. Yang penting kan kemarin dia udah gue yang pakai kan. Nggak, Iya, pakai bener. ubah-ubah. Gue langsung aja nih ke topik yang pertama. Gue temuin dari beberapa sumber, apalagi ya semuanya dari berita-berita di jejaring sosial sih ya. Yang pertama nih, corona itu sempat diisukan, tapi sampai sekarang juga belum tahu valid atau tidaknya. Itu corona adalah senjata biologis buatan, entah itu dari China atau dari Amerika atau dari Rusia, manapun itu. Menurut lo gimana, Cak? Gue mau jawab secara logika gue aja ya. Gue mau jawabnya serius lah pokoknya. Iya. Kalau logika gue sih, penting, makanya kita ngobrolannya. kalau menurut gue akan membuat ini jadi penting ya. Karena Oke. menurut pandangan gue itu hampir nggak mungkin sih. Kenapa? Karena Cina sendiri, kalau misalkan itu berasal dari Cina, ekonomi dia tuh benar-benar kacau. Pada saat itu di Januari ke Februari itu banyak banget impor nggak mau dari mereka, makanan dari mereka ditolak semua. Dan itu proyeksi mereka yang tadinya ekonomi bisa di atas 7%, sekarang kalau dihitung-hitung paling cuma di bawah 5% gitu loh. Dia doang yang paling tinggi. Kalau nggak salah tinggal 2-3% doang, pokoknya di bawah 5% lah gitu. Jadi kalau dibilang itu senjata biologis buatan mereka, harusnya mereka lebih siap lagi buat ngadepin itu. Itu pandangan gue ya. Bahkan walaupun seandainya mereka nggak sengaja nih senjata biologisnya kelepas gitu. Tapi menurut gue persiapan mereka harusnya lebih siap dari ini, Bray. Soalnya kan isu-isunya yang meninggal di mereka kan hitungannya, sebenarnya kalau meninggal di hitungannya Cina itu aneh loh. Jadi awal-awalnya kita tahu cuma 3.000 sekian kan. Terus tiba-tiba diupdate sama dia. Ada salah perhitungan. Tiba-tiba jadi 5.000 sekian. Bertambah, ya segitulah. Ya gila, lo bisa bayangkan. Aneh banget kan sebenarnya. Jadi memang kalau dibilang masih banyak yang curiga itu nggak benar-benar angka sebenarnya gitu. Karena kalau dari isu-isunya banyak juga nih orang yang bentuknya udah tinggal jadi abu-abu, itu udah banyak banget tuh di mana-mana katanya gitu. Jadi kelihatan pot abunya gitu tuh udah kelihatan di mana-mana. Jadi kalau dibilang ini senjata biologis, tapi mungkin pikiran gue terlalu tinggi ke Cina ya. Gue ngerasa Cina nggak mungkin segoblok itu buat tanpa persiapan kayak gini gitu. Gimana kalau Amerika atau Rusia gitu? Negara-negara besar itu. Kalau Amerika lebih konyol lagi nggak sih? Sekarang yang kena di dia itu udah berapa ratus ribu, udah hampir sejuta kali. Gue nggak tahu deh, 600-700 ya kayaknya. Di Amerika tuh udah sejuta. Yang meninggal itu udah hampir 60.000 apa udah 60.000 kali sekarang. Gue nggak tahu ngikutin. Ya kalau Amerika juga ngelakuin, berarti Amerika lebih goblok lagi dong dari Cina gitu kan. Jadi parah banget cuy. Secara ekonomi ini resesinya, maksud gue resesi ekonominya tuh berpengaruh ke seluruh dunia gitu, nggak cuma di satu negara, bahkan Cina pun bisa positif aja udah bagus katanya tahun ini. Indonesia juga. Indonesia proyeksinya cuma 0,5% aja. 0,5% kacau banget. Keren aja. Kalau lu men, ini Catra udah scientific banget nih ngasih data nih. Gue kasih data, angka-angka. kurang apa? Kayak angka-angka. Kalau lu men gimana men? Kan tadi kan Catra kan bilangnya menurut logikanya nih ya kan. Kalau gue mah menurut perasaan gue aja, nggak usah pakai logika. Gue demen nih. Masalahnya males banget ngebahas hal yang belum pasti dibikin serius, capek-capekin otak itu pertama. Terus yang kedua, bisa jadi
China itu negara adidaya, termasuk negara superpower juga gitu ya. Contoh simpel, ada aja orang tuh yang bermain kayak gue sebagai korban, padahal dia itu pelaku. Nggak menutup kemungkinan China tuh melakukan hal seperti itu. Yang dimana, gue bikin aja senjata biologi, tiba-tiba cetuk, gue hancurin negara gue dulu, terus tersebar ke semuanya dengan catatan, dengan batas korban sekian, gue sudah bisa menyembuhkan negara gue sendiri. Buktinya katanya Wuhan udah mulai kebuka lagi, udah mulai normal lagi, dengan mungkin pemerintah Cina udah melakukan kuota sekian, rakyatnya udah bisa keluar gitu, udah bisa sembuh gitu ya. Toh juga Cina juga salah satu termasuk negara terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia gitu ya. Yang kan gue rasa juga it's okay lah, anjing jahat banget gue. Yang gitu ya, itu juga mereka bereproduksinya cepat juga gitu loh, masih banyak miliar penduduk mereka di seluruh dunia tersebar gitu. Itu sih pikiran gue. Jadi ya nggak menutup kemungkinan mereka bermain seperti korban, padahal ya ada rencana lain di balik itu semua, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak tadi dibilang Amerika yang menyebarkan, kalau ngelihat kayak begini kondisinya, itu agak tolol sih. Ibaratnya itu kalau misalnya dia yang bikin senjata biologi, dia pengen bermain seperti korban, nusuk diri sendiri gitu, jebret, pengen nyalain orang lain, tapi dia lupa cara nyembuhin dirinya bagaimana. Itu sih tolol. Makanya gue agak nggak yakin kalau misalnya Amerika yang bikin senjata biologi tersebut. Tapi kalaupun emang kita menduga-duga ini emang hanya teori konspirasi yang dimana bikin senjata biologi untuk semuanya, mungkin bisa jadi sih ya. Mungkin bisa jadi. Karena kemarin itu kan Amerika Cina kan juga perang dagangnya gila-gilaan juga tuh. Mungkin bisa jadi. Nah, Cap, gimana Cap? Menurut Armen ada play victim nih. Jadi tuh seolah-olah Cina ya sengaja pakai ya, biar nggak dicurigain aja gitu kan. Sama kalau kita kayak buang kentut tapi bau nih, kita yang teriak gitu, Cap. Padahal Kan kita yang makanya tadi gue bilang, gue cuma bisa dari data doang nih, aduh. Karena kayak misalnya persediaan masker, mereka juga sangat kekurangan. Dan beberapa APD-APD lainnya. Bahkan, kalau lu belum tahu, mereka juga ngimpor dari Indonesia dulu. Makanya itu banyak orang yang kesel juga kan kenapa Indonesia sempat impor gitu loh. Di Februari apa kalau nggak salah. Jadi menurut gue kalau dia memang benar-benar itu maksudnya kejadian seperti itu, dia kayaknya nggak sepanik ini. Datanya pun berani dia keluarin jujur-jujuran. Yang gue lihat itu banyak ketutupan, banyak orang yang teriakan kalau lu nonton tuh di internet kan banyak yang bilang, wah ini ada kebohongan di mana-mana, dokternya yang apa namanya whistleblower-nya udah pada dibunuh-bunuhin semua gitu. Tapi gue yang khawatir itu daripada dari pemerintah Cina, gue curiga ini jangan-jangan organisasi lain yang melakukan. Wih, apa tuh? Gue nggak tahu. Contohnya apa sih? Ini mulai masuk ke Freemason kayaknya. Gua nggak tahu jenis organisasinya apa ya. Cuma lebih masuk akal. masuk inti maksud gue adalah gue nggak masuk akal kalau itu disudutin ke negara yang membuat gitu. Tapi suatu organisasi di luar negara yang melakukan itu, jangan-jangan WHO sendiri gitu kan biar dapat duit. Berapa banyak ini duit yang pasti dialirin dana ke WHO? Ya walaupun semuanya praduga doang sih. Cuma menurut gue nggak masuk akal ke negara. Oke. Kalau misalnya WHO nih, kalau misalnya WHO kayak yang lo bilang gitu ya, atau ada satu organisasi Illuminati nggak? Atau ada salah satu organisasi besar gitu ya, yang pengen ngacak-ngacak semuanya. Pertanyaan gue, kenapa di Wuhan dulu yang diserang? Kenapa harus di Cina? Oke, kalau kenapa harus di Cina, sebenarnya jawabannya simple sih. Kalau itu sampai kejadian di Cina itu dari sisi polusi paling banyak dong kalau secara logika. India juga, kenapa nggak di India? Iya, nah gue ceritain dulu. Sejarah dari 20 tahun terakhir aja, kalau kita ngomongin penyakit-penyakit yang berasal dari mana, itu tuh cuma dari Cina sama dari Timur Tengah, setahu gue satu. SARS itu setahu gue, nggak tahu lah kebalik gue, antara SARS atau MERS itu dari Timur Tengah, satu lagi itu dari Cina. Berarti kan pilihannya kalau tiba-tiba muncul lagi dari mereka, itu normal dong. Kelihatannya normal kan. Karena dari sisi kebersihan,
Cina kacau juga. Kalau kita tahu kan Cina kacau lah, sama sepertinya sama India. Cuman India track record buat pandemi itu nggak banyak. Kalau lu tahu, itu yang pertama kali kalau nggak salah dari 2002, itulah penyakit yang di 2002 itu dari Cina. Tapi yang berikutnya itu dari Timur Tengah atau kebalik ya. Pokoknya antara kayak gitu. Jadi kenapa alasannya dari Cina? Karena itu yang paling masuk akal. Paling banyak, track recordnya ada, kenapa enggak? Tapi India itu termasuk salah satu negara terjorok di dunia loh. Dia bisa aja sebenarnya kalau misalnya itu organisasi kelempar itu virus gitu ya, jebret dibuka ke India. Gue rasa sebenarnya lebih masuk akal dibandingkan masuk ke Cina sih. Karena Cina Jangan-jangan itu organisasinya pemiliknya orang India. bisa jadi. Bisa jadi. Gue nggak kepikiran ke situ sih. Jadi selama ini yang punya orang India. Petinggi Illuminati adalah orang India. Kita nggak tahu, bro. untung virusnya nggak bikin pala goyang-goyang. Iya. Anjing, pegel gila loh. Ini kita udah masuk ke rasis nggak sih? Gue nggak tahu. Wah, ntar gue ditangkap polisi ya. Gue jangan bercanda, men. Oke, itu menurut Catra sama Armen. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, next itu masalah teknologi 5G. Tahu kan? Armen tahu kan di sana udah ada isu-isu di sana? Ada teknologi 5G. Kalau di Bekasi ada, Cap? Alhamdulillah, Bray, 4G aja masih sulit dapat sinyal. Ya. Jadi ini yang gua baca-baca, teknologi 5G itu memang perkembangannya kan pertama kali itu di Wuhan ya, kalau nggak salah ya. Nanti koreksi kalau emang gue salah. Jadi beberapa menara 5G yang mau dikembangin di Inggris aja udah mulai dihancurin sama warganya sendiri apa segala macem gitu kan. Nah ini isunya sinyal 5G itu bisa memperburuk atau menyebarkan virus itu sendiri. Itu gimana tuh menurut lo, Men? Gimana ya? Gue sendiri gue pengen mengomentari tapi lo pasti setuju kan, men? Jujur aja. Kagak. Gue pengen mengomentari tapi gue takut terkesan goblok banget, entah itu bener entah itu salah. Cuman kalau menurut logika gue, masa iya sih sinyal tiba-tiba bisa bikin virus sendiri gitu? Misal gitu. Tiba-tiba ada menara 5G gitu ya, mengeluarkan pancaran kasih sayang ya, anjing apaan. Pancaran sinyal gitu. Lucu banget. Dia lagi virus banget sih. Ya udah, cukup lanjut. Yang baru diblok sama mantannya begini nih, gini-gini Bos. Pancaran apa namanya, sinyal 5G gitu ya. Masa tiba-tiba pancaran sinyalnya itu berjalan gitu, menyebar, tiba-tiba ada virus nongol satu tung. Terus nyebar. Kenapa enggak, men? Jangan-jangan itu radiasi. Jangan-jangan itu bentuknya radiasi yang terbaru gitu. Emang sama ya radiasi sama sinyal 5G emang sama ya? Dia satu-satu itu enggak kan, beda kan? Jadi beda virus dong yang ditularkan melalui frekuensi itu. Enggak, gini deh, nggak usah ditularkan dulu. Ini menara 5G ya kan, dia dikasih pancaran frekuensi, tiba-tiba nih frekuensi normal, tiba-tiba, virus. Bisa sih, gue sendiri mempertanyakan aja, emang bisa ya? Enggak gitulah konsepnya, dari awal ada lancar virus gitu, satu biji dari awal dong. Jangan tiba-tiba lancar berubah jadi virus. Gimana sih logika Anda? Enggak, bukan tiba-tiba jadi virus semua, enggak. Ini menara nih, kan normal. Tuk, tiba-tiba ada virus. Tuk, terus berikut lagi sinyalnya. Ada virus lagi. Masa kayak begitu sih anjir? Ini gue yang goblok apa yang bikin teori konspirasi sih goblok? Bukannya emang bisa aja, men. Soalnya komputer aja bisa ada virusnya, men. Ya anjing goblok ente. Enggak, pertama-tama gue kasih tahu dulu, men, penjelasannya, men. Kalau dibilang gue bilang gue enggak ngomongin mungkin enggak mungkin. Mas Catra ini biasanya datanya saintifik lagi nih. Oke. Cuman setiap sinyal, baik sinyal radio, sinyal TV, itu tuh frekuensinya berbeda-beda, men. Iya. Jadi sinyal lu bisa anggap itu dia itu di sinyal yang berbeda, men, dibanding sinyal yang lain. Makanya yang lain tetap lancar. Jadi 5G-nya itu nggak lancar.
Jadi mungkin masuk akal, men. Menurut lu masuk akal nggak, men? Aduh, anjing. Iya. Gini ya. Jadi menurut Catra ini masuk akal ya. Ya jelas enggak lah, goblok. Gini ya. Ini sinyal 4G, Tuk tuk tuk. Enggak deh, sinyal 3G. Tuk 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 tuk. Terus sinyal 4G. Tuk 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 tuk. Di atas kan nih sinyal 4G. Tiba-tiba masuk sinyal 5G. Tuk 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 tuk. Tiba-tiba di tengah jalan ada virus dari sinyal 5G. Tuk 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 tuk. Kan gak masuk akal anjing. Itu gimana ceritanya sih? Masuk akal, nggak ada masalah, men. Karena 5G belum dimasukin, belum dipakai sama jaringan orang-orang. Jadi bisa jadi 5G itu secara full bukan normal, tapi virus memang dari awal. Nggak ada gadget. Nggak ada. Gimana jadi dari frekuensi bisa masuk ke badan lo, anjir. Itu kan bener-bener beda medan, anjir. Gimana sih ngejelasin, gue bingung. Men, itu tuh layaknya angin, men. Nggak kelihatan tapi bisa dirasain. Sama seperti radiasi komputer, kita nggak tahu kan kelihatannya kayak radiasi nuklir deh misalnya. Radiasi nuklir deh misalnya. Nggak kelihatan apa-apa. Kalau dideketin sih tapi panas kan sih tempatnya nuklir. gitu, men. Tapi ada efeknya, memperburuk keadaan lu. Lu tau nggak sih efek radiasi nuklir? Iya, efek radiasi nuklir, iya, gue masuk akal kalau itu. Cuman dari frekuensi, Pak. Ya, itulah kemajuan teknologi, men. Makanya baca. Nih. Gitu, kalau frekuensi radio, kalau misalnya jadi itu zaman dulu yang gue tahu ya, untuk lo bikin radio, itu tuh ada kayak menara-menara kecil gitu. Terus yang seharusnya menara-menara itu tuh dimasukin ke dalam box apa namanya, kalau nggak dari mika, dia dari kaca untuk melindungi frekuensi tersebut. Karena kalau nggak dilindungin, itu bisa merusak pendengaran. Karena kenapa? Gue tahu itu dari bokap gue. Bokap gue pendengarannya rusak tuh karena itu. Oke? Anjing ngupil gue keluar, goblok. Nah, kalau misalnya frekuensi 5G ini merusak entah salah satu organ tubuh gitu ya, entah itu pendengaran, penglihatan, penciuman, yang sekarang ya yang jelas katanya menyerang pernafasan gitu ya, itu pun juga nggak benar pernafasan banget. Mungkin masuk akal gitu. Dan itu baru deket lah, sedekat jarak kayak dari lu depan komputer lu atau gua depan laptop gua, itu baru bisa berefek. Dan itu jangka efeknya tuh lama, tahunan baru berefek. Lah ini gimana kalau gini, men, konsepnya bukan sinyal 5G itu yang menularkan virus, tapi dia mengeluarkan sesuatu entah apa bentuknya yang membuat memicu di sekitar kita, ya memicu sekitar kita jadi ada virusnya gitu. Masih nggak memungkinkan sih, Pak. Masih nggak memungkinkan sih, Pak. Kenapa nggak memungkinkan, men? Masa begini ya? Taruh ini hanya frekuensi doang gitu ya, 5G lewat. Tiba-tiba gue lagi jalan nih ketemu sama frekuensi 5G. Tiba-tiba dalam tubuh gue keluar tuh yang namanya virus corona. Ini ente dari mana anjing, nggak masuk? Nggak, bukan di dalam tubuh lo kena virus corona, men. Jadi ibaratnya virusnya itu sebenarnya udah banyak nih di sekitar kita. Cuma belum aktif gitu. Jadi belum aktif. Aktifnya itu kena sinyalnya 5G. Abis itu jadi ada di bantal misalnya, nggak sengaja manusia megang bantal itu, ngehirup, kayak gitu maksud konsep gua. Jadi nggak secara langsung. Jadi maksud lo sinyal frekuensi 5G itu ketemu sama entah apa namanya, mereka jombes. Jadi corona. That's what I mean. Gila kan? Mungkin kan tapi nggak mungkin, itu nggak mungkin aja. Semua orang juga dulu mikirnya radiasi nuklir nggak masuk akal, men. Bermula dari kayak gini nih, hati-hati aja lu. Enggak. Itu pun kalau kalian juga lo duluan, pade, anjir, di sini belum ada. Bukan gue yang kenal, lo duluan yang mati. Oke. Jadi kayaknya Catra ini mulai mempercayai apa emang lu kagak ada, gue percaya kan. Punya premis sendiri, Cat, tentang itu. Gue nggak punya premis sih, cuman itu belum bisa dibuktikan. Cuman kalau kita ngomong logika ya nggak mungkin lah. Cuman nggak ada yang tahu dibuktikan. Itulah indahnya ilmu pengetahuan gitu loh. Sebelum benar-benar bisa dibuktikan ya kita nggak boleh nolak tapi nggak boleh percaya juga gitu maksudnya. Oke. Nggak boleh berlebihan juga, nggak perlu dihancurin juga towernya, goblok juga kayak gitu. Jadi barbar anjir. Oke, ini obrolan udah mulai goblok ya. Masalah 5G ini. Oke, next itu gue punya isu masalah perokok yang katanya itu lebih
lebih resisten terhadap virus corona ketimbang orang lain gitu. Karena ini ada zat-zat nikotin katanya yang bisa mencegah itu gitu. Ini penelitian dari Prancis yang gue baca di CNN. Oke, menurut gimana Cat ini? Nikotin. Menurut gua ini masih sulit banget buat dibuktikan ya, Bray. Karena kenapa cuma nikotin ya? Kenapa udah yakin banget nikotin? Padahal kalau gue lihat tuh, kemarin gue udah ngebaca-baca juga tentang berita ini, karya ilmiahnya tuh belum ada secara saintifik ya. Gue heran kenapa harus nikotin? Kenapa nggak tarnya? Padahal kan tar digunain buat bikin aspal tuh. Jangan-jangan paru-parunya jadi kuat karena ada tar gitu kan paru-parunya. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi kenapa harus nikotin? Gue penasaran juga. Karena setahu gue nikotin tuh buruk banget. Jarang banget ada keuntungannya. Jadi gue nggak terlalu percaya sih. Selama belum ada karya ilmiah pembuktian, ya gue nggak percaya. Tapi gue nggak nolak juga sih. Cuman jangan ngerokok lah, goblok lah. Katanya sih perokok itu lebih rentan, bukan lebih rentan ya, lebih resisten ketimbang orang-orang lain. Gitu. Ini banyak banget bisa didebat. Ya mungkin aja kalau misalnya kayak tadi 5G gitu kan. 5G tiba-tiba ketemu entah siapa namanya gitu kan. Tiba-tiba lu gak setuju, sekarang bawa 5G lu. Nah, gue jadi berpikir lagi gitu kan, kalau misalnya kayak tadi contoh yang lu bilang gitu kan, yang tadi sinyal 5G gitu kan, terus tiba-tiba ketemu entah apa namanya itu, mereka jogres gitu kan, fusion gitu kayak Dragon Ball, terus jadi manusia namanya corona gitu. Mungkin bisa jadi si nikotin ini masuk ke dalam tubuh, ketemu sama yang namanya corona, mereka ya kong kali kong lah anjing. Satu sama lain ngobrol. Oh, 5G. Bisa aja nggak sih? Kita bagi harta aja nih dari hidupnya manusia sekian-sekian. Bisa jadi sih mereka temenan, mereka ketemu di paru-paru kan. Mereka langsung hidup di paru-paru kan. Jadi temenan, bisa jadi sih. Siapa yang tahu, boy, manusia aja bisa, masa kayak begitu kan nggak bisa sih. Mereka kerjasama gitu kan, menjalin ikatan yang serius. Ayo kita kerjasama antara nikotin sama yang namanya COVID, jogres, akhirnya mereka kuat, bisa menyembuhkan diri manusia. Kan hebat kayak begitu, nggak ada yang tahu anjir. Apa mungkin kayak gini men, jadi tuh di paru-paru udah penuh tuh namanya nikotin. Terus datang tuh corona, anjing lu orang baru ngapain lu, datang lu pergi lu. Ya hasilnya kayak gitu, gimana men? Kalau misalnya kayak begitu ya, menurut logika gua, nggak mungkin. Pasti COVID itu datang dengan baik-baik. Misi-misi terhadap nikotin yang ada di badan. Jadi ketika orang yang merokok itu udah penuh nikotin di badan, lalu corona masuk, corona itu masuknya gitu, misi bang, numpang hidup di dalam ya. Oke, mari deh anjing. Jadi paru-paru kan? Yoi. Jadi udah misi bang ya, numpang hidup nih di luar keras banget. Dingin, di dalam boleh pakai, boleh, mari. Jadi kuat gitu, dilindungi sama nikotin badan. Jadi corona tuh sebenarnya lagi dilindungi nih sama si nikotin ya. Yoi, sebenarnya kalau gua rasa nih, bukan imunitas tubuh yang bikin badan kita kuat, bukan imunitas tubuh. Terus mungkin apa? Juga nikotin kayaknya. Bener. Gimana menurut lo, Cat? Menurut lo, jadi logika... Gue harus menanggapi kegoblokan ini kah? Oke, baiklah. Gue tiba-tiba kepikiran. Sebenarnya gue udah ngemikirin juga buat ngebantahnya. Udah 2 poin gue buat ngebantah. Tapi sebelum ngebantah, gue bilang kepikiran jangan-jangan ini konspirasi, Bray. Tadi kan gue bilang ini jangan-jangan dari orang India yang melakukan. Kayak gue salah, Bray. Itu harus gue ralat. Gue akhirnya kepikiran jangan-jangan ini pemilik pabrik rokok yang ngebuat, Bray. Bisa jadi. That's it kan, that's it. Kena. Kalau nggak buat rokok sebelah sana ngaku lah, udahlah. Jangan-jangan nih gara-gara pabrik rokok ada orang rokok ngebuat. Sekarang aja biar sekarang selama masa pandemik ini pabrik rokok mana yang tutup? Ada nggak? Nggak ada, Bray. Jangan bener, Bray. Ini adalah terobosan mereka untuk ngakalin cukai rokok yang terus naik. Iya. Jangan-jangan kalau terbukti benar, cukai rokok mah diturunin bukan dinaikin lagi, karena semua orang harus ngerokok. Iya, benar. Akhirnya nanti ada perokok-perokok baru yang banyak ya. Dengan mereka menjual rokok, mereka tahu bahan untuk melindungi tubuh kita gitu kan dari COVID, padahal mereka sendiri menciptakan.
Mereka tahu kalau nikotin itu berguna untuk melindungi diri dari COVID. Mereka That's menjual what I rokok. mean. Anjing. Lu Bentar, gue mau nolak bukan mau dukung anjing. Gue mau nolak bukan mau dukung, bukan. Jadi buat kaum senja dan kopi yang masih hidup di sana, nah lengkapin hidup senja lu sama sebat. Agak, gue mau nolak, kurang ajar. Tugas gue mau nolak di sini, setan. Boy, siapa yang meragukan peneliti dari Prancis, Boy? Nikotin, Boy. Gue. Gila. Nikotin itu bisa melindungi paru-paru ternyata. Ya, konspirasi pemilik rokok. Bayangin, selama ini kita tuh dari SD, Bray, dicekokin planet itu cuma ada 9. Ternyata planet itu banyak. Jangan-jangan kita juga dibohongin. Nikotin sama tar itu sebenarnya baik. Kebayang nggak? Bayang nggak? Gue nggak kuat ya obrolan ini. Lama-lama arahnya. Sejuga sih, Bang. Jadi kita tuh di sekolah tuh kita bayar sekolah. Gue jujur di sini gue bingung, Bray. Di sini gue bingung. Gue mau dukung apa mau nolak sebenarnya? Karena seruan dukung kayaknya. Tapi gue pengen nolak. Tapi gue harus nolak. Tapi seruan dukung ini. Tapi kayak gitu sih, Chan. Tapi itu lebih masuk akal dibandingin sinyal 5G tadi sih, anjing. Lebih masuk akal daripada orang India tadi yang gue bilang. Lebih masuk akal ini. Ini konspirasi pabrik rokok. Konspirasi baru. Ternyata pabrik rokok nih yang bikin. Corona. Ini judul podcast kali ini pabrik rokok anjing nih bikin nih. Jadi yang ngerasa ya tuh udah lu sebut tapi nama saham dia turun gede gila. Tapi saham dia turun gede gila. Oh iya turun ya. Masalahnya 196 apa triliun. Teori lu udah kebongkar nih sama kita yang agak under. Aneh. Lu cuman sengaja kan nguarin 196 triliun rugi untuk melangkah lebih jauh ke depan. Tuh, mereka tuh pakai konsep mundur selangkah demi maju 2 langkah. Emang jenius. Kebaca taktik lo kebaca lo anjing. Kameranya biasa nggak usah dipukul ya. Oke, gue pengen bilang secara penolakan lah. Secara konsep, walaupun ini belum terbukti banget, ini kan sebenarnya pneumonia tingkat lanjut gitu kan, varian yang lain lah bisa dibilang. Tapi pada faktanya orang-orang perokok tuh masih bisa kena pneumonia apapun cara bacanya lah. Jadi gue nggak setuju kalau misalkan COVID itu sama nikotin temenan dalam paru-paru. Gue nggak setuju tuh. Karena kenapa dia nggak bisa temenan juga nih sama pneumonia yang biasa gitu loh. Ini kan namanya rasis kan, pilih-pilih temen kan. Kalau misalnya dia terkadang tuh Boy ya. Gini, nikotin udah banyak nih dalam badan gitu kan. COVID yang imigrasi ke badan-badan orang gitu ya. Gak selamanya COVID yang baik. Ada aja COVID bangsat. Baik-baik, masuknya gila loh. Iya, jadi tuh masuk jadi ada yang masuk ke badan orang misi-misi, ada yang masuk belaga jagoan. Nah, biasanya tuh yang belaga jagoan itu tuh bikin manusia jadi sakit tuh, anjing tuh COVID yang itu. Semoga aja nikotinnya kuat. Ini baru mau dijawab secara serius sama Catra, terus dipatahin lagi sama bodoh. Tapi gue muncul pertanyaan, men. Kenapa nikotin nggak bisa temenan sama pneumonia biasa? Apakah nikotin ini rasis? Ini pertanyaan paling penting, men. Gue curiga nikotin ini rasis. Gue ngerasa nikotin ini nggak mau menganggap dirinya biasa-biasa aja. Jadi dia nggak mau bergaul sama yang biasa-biasa aja. Gue rasa sih begitu sih. Intinya aplikasi. Enggak, ada kesombongan tersendiri. Temen, ya? Ada kesombongan tersendiri gitu loh. Yang dikenal dulu nikotin ini jahat sama tar, sekarang ternyata ada COVID yang lebih jahat. Nikotin nggak terima sama COVID biasa. Makanya dia lebih memilih COVID yang luar biasa masuk ke badan, akhirnya mereka kerjasama. Mereka jadi baik berdua. Itu yang gue rasa. Kenapa nikotin juga nggak temenan sama paru-paru basah? Sama-sama kenapa virus dia benar-benar cuma COVID doang mau temenan ya? Kenapa nikotin serasis itu? Ini pertanyaan paling penting, men. Kenapa nikotin harus rasis sih? Dia nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin sama ibu bapaknya. Untuk soal paru-paru basah, nikotin tuh belum ada curhat-curhat sama gue, jadi gue nggak tahu. Lo temenan sama nikotin, Bos? Beberapa gue kenal, udah kenalan nikotin. Sisanya gue nggak tahu, Pak.
Emang nikotin, gue deket sama nikotin, dia suka cerita sama gue, cuman ada beberapa hal yang ditutup-tutupin sama gue gitu. Itu sih, gue curiga tuh aslinya nikotin tuh anaknya rasis, Bray. Jadi pilih-pilih temen gitu loh. Gue nggak mau sama dia nih, si Pit misalnya gitu. Dia rasis bener ya. Nikotin Anjing tuh juga rasis. nikotinnya. Ntar gue tanya deh. Makanya mending lu tanya baik-baik dah. Kalau nggak bisa kita ngejar bareng-bareng aja. Oke. Bangsat nih nikotin. Gue pikir bisa diomongin baik-baik, ternyata kagak dia. Rasis juga. Cuman yang benar-benar jadi concern WHO itu masalah apa? Masalah nikotin itu bisa menyembuhkan atau segala macam. Yang ditakutkan adalah itu timbulnya banyak perokok-perokok baru itu kan akhirnya. Nah, yang akhirnya nanti mungkin benar kata Catra, cukai rokok bukannya dinaikin tapi diturunin, ditekan biar masyarakat juga pada bisa beli, atau nanti rokok mungkin batas usianya diturunin lagi gitu loh. Itu sih yang jadi problem. Nih seriusnya seperti itu. Ya. Itu serius. Ya serius-serius, ntar kepala lo ngebul anjir. Bener. Aduh, pusing gue. Dulu, itu tadi baru poin pertama yang gue bilang ke tingkat keseriusan gue. Tingkat kedua, poin kedua dari bantahan gue adalah, Bray, kalau lu nggak tahu orang Indonesia itu salah satu perokok terbanyak di dunia. Kalau nggak salah antara nomor 1, nomor 2. Dia itu, tapi tetap banyak yang kena gitu maksud gue. Jadi ini membantah gitu loh maksud gue. Indonesia banyak merokok aja masih kena nih sama si corona ini. Nah ini gue nggak tahu nih, gimana menurut lu, men? Gini Pak, penduduk Indonesia itu 280 juta sekian orang. Muka lu nggak usah serius-serius banget deh, ini pasti pendapat lo goblok lagi nih. Ini serius, ini masalah serius. Covid nggak boleh bercandain. Iya, nggak bisa bercandain. Serius, Ji. Jadi, penduduk Indonesia itu ada 280 juta jiwa. Yang kena, itu masih di bawah 10.000 jiwa. Kemungkinan 10.000-10.000-nya itu nggak ngerokok. Makanya mereka kena, mereka lemah. Cupu mereka nggak ngerokok. Bener juga ya. Atau mungkin yang 10.000 yang COVID-nya tengil tuh nggak baik-baik tuh masuknya. Bisa jadi, tapi kemungkinan karena nggak ngerokok. Mulai besok kita ngerokok untuk berjalan-jalan. Jadi mendukung bangsa. Goblok. Hidup nikotin. Deddy Kobuzer aja ngerokok untuk ambil nikotin. Nggak kena corona kan? Iya. Berarti besok kita harus dirokok sebat. Paling nggak sehari sebat. Sebat ya? Untuk lu pada yang nonton, mulai besok #rokok sebat. Bebas corona. Jangan dengerin orang tolol ya. Dia aja yang tolol, lo nggak perlu. Boom. Nggak usah viewers kita, men. Teman kita nih yang satu aja kan belum pernah ngerokok nih dari kecil. Cobain, Cat. Biar siapa yang belum pernah ngerokok? Cukup banget ah. Lu. Gini, Cat, gini aja, Cat. Lu ke rumah sakit yang pasiennya corona semua. Lu bilang, gue mau nantang corona di sini, terus lu bakar sebatang. Goksil. Terus lu pegang-pegangin tuh pasien corona, tangan lu umpatin ke gua. Oke lama goblok beda tipis sih. Corona means nothing to me. Boom, anjir. Tapi saran gue sih, men. Panji sih. Saran gue Panji. Kenapa? Karena secara geografis dia lebih dekat ke Wisma Atlet. Cocok. Kepleset nyampe Wisma Atlet. Ya kan dia datang ke Wisma Atlet ngerokok. Corona sini lo anjing gitu pokoknya. Tantang aja. Lo lap-lap deh muka lo di situ. Buka pintunya nggak boleh baik. Ji, buka pintunya nggak boleh baik-baik. Minimal lo tendang, Ji. Pak. Karena lo membawa nikotin. Oke. Jadi seharusnya lo nggak boleh takut sama corona. Buka Wisma Atlet lo tendang. Boom. Bos, yang jaga Wisma Atlet itu tentara sama polisi. Akhirnya gue datang. Mau ngapain, Pak? Gue udah nemuin obat corona. Cocok. Itu temen gue. Gue mau uji coba obat corona gitu. Coba obat corona. Itu. Anjing. Banyak orang suruh minum jamu, obat-obatan nggak perlu anjir. Cukup sebungkus rokok 25.000 selesai masalah. Boom. Biar awet kalian yang Samsu gitu. Tebel. Yoi. Itu teman gue baru.
Kegoblokan lo gue salutin, mantap. Iya. Udah nih, udah mulai ngalor ngidul, akhirnya bego nih ngomongin nikotin. Nah, ini penting lu kapan kuis atlet sambil ngerokok goblok. Kita butuh itu semuanya. Kita open donasi ya, siapa tahu ada yang kalian mau beliin rokok beberapa slot kita terima. Satu batang aja kita nggak perlu banyak-banyak, satu batang Samsu. Ketengan aja bos, rokok-rokok ketengan, kita sumbangin ke Wisma Atlet ya nggak? Bagiinnya jangan satu-satu, set. Oke. Apa itu bagi-bagi hand sanitizer? Apa itu bagi-bagi masker? Enggak, bagi-bagi seblak. Rokok, set. Smoke this shit, yo. That's what I'm talking about. Ada lagi nih yang bilang kalau sebenarnya virus COVID itu awal mulanya berasal dari kelelawar buah. Jadi kalau di orang-orang Tiongkok sana, bahkan di sini ada daerah Manado itu kelelawarnya dimakan kan. Mungkin dari konsumsi kelelawar itulah terinfeksi virus corona. Gimana menurut lo, Armen? Bentar. Itu kelelawar buah apaan? Dia vegetarian anjing, vegan. Ya, kelelawar katanya sih ada. Gue gak suka deh. Gak nikotin, gak kelelawar, rasis. Kenapa harus kelelawar buah? Kenapa gak kelelawar yang lain? Iya. Gue gak suka deh rasis. Oke. Pilih-pilih gitu loh. Nikotin pilih-pilih. Kelelawar dipilih-pilih. Please lah. Ini kenapa jadi gue yang salah sih? Lalu yang ngasih data. Kan gue bacain isu aja ya. Enggak, tolong jangan rasis lah. Jenderal mau buah kayak, mau darah kayak, mau kelelawar atau makan lele dumbo kayak, bodo amat. Nah, enggak, masalahnya lu mikir nggak dengan spesies kelelawar yang lain? Mereka kan kayak didiskriminasi anjir, kayak nggak dianggap. Itu yang gue bilang, sama kayak penyakit yang lain tadi sama paru-paru tuh. Gila. Ini yang bikin isu nih bangsat nih anjing. Jadi ikut-ikutan bego ya. Tolong. Iya, maaf ya Allah. Seruan jadi goblok anjir. Ini yang bikin isu kelewatan nih anjir nih. Dia nggak mikirin hanya kelelawar buah dari semua kelelawar yang ada di dunia. Dia nggak mikirin perasaan kelelawar yang lain. Gimana kalau habis kayak gini kelelawar nggak mau jadi keluar lagi, ngumpet di gua aja dia ngambek. Gini. Bayangin. Oke. Kita kelarin dulu nih. Udah kelarin dulu deh. Maunya kelarin gimana? Buset. Penting jangan rasis, jangan pilih-pilih, itu yang paling penting. Oke. Semua kelelawar ya, kan udah bilang tuh mau kelelawar makan jair kayak, mau makan ikan nila kayak, mau makan tato ayam, anak ayam kayak, anak pitik kayak, bodo amat. Nah kalau gitu kenapa harus kelelawar? Kenapa nggak anjing? Kenapa nggak kucing? Kenapa nggak katak? Kenapa kelelawar? Rasis lagi kan lo? Oke, thank you semua. Jangan dong, belum selesai dong, jangan dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya, ciao, bye. Thank you ya, bye. Mati, bye. Mati. Jadi, gara-gara konsumsi apa segala macam penyebaran. Kayak Ebola dulu, kalau pernah tahu. Gimana teman-teman? Ebola kalau misalnya ada orang tiba-tiba jalan ada bola. Ebola. Masih anjing enggak bilang. Kalau dari kelelawar ya bisa jadi bisa enggak sih anjir. Tergantung tuh kelelawar mau nyebarin apa kagak. Cuman ya tetap aja kok cuman kelelawar buah doang. Dia yang bikin isu nggak mikirin apa perasaan kelelawar buah. Gue generalisir, men. Udah jangan buah lagi nih. Kita ribut lagi nih. Pak, lu jangan nyebarin hoax. Kalau emang kelelawar buah ya lu bilang kelelawar buah, jangan lu generalisasi kelelawar. Ya nggak, Cat, kan bahaya. Merubah berita yang sudah ada kan bahaya. Gue takutnya sih si kelelawar ngambek, bro. Kelelawar ngambek, nggak mau jadi keluar gua lagi gitu. Itu yang bermasalah kan. Kita nanti jadi merindukan kelelawar. Kita nggak bisa melihat kelelawar lagi di kebun binatang gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya kelelawar gitu ya. Kelelawar itu yang gue tahu identik dengan vampir itu dengan darah. Terus ini mulai cocok lagi nih. Terus kenapa yang diincer paru-paru, bukan kelainan darah? Kan aneh. Iya juga ya. Pikiran jangan kita belum meneliti, jangan paru-paru itu salah satu sumber darah yang enak buat vampir. Bisa jadi. Jadi bukan pembuluh darah ini. Gini, biasanya gue nonton film vampir yang paling enak di paru-paru gitu. Gini Pak, biasanya
ini Catra kenapa jadi kontradiksi dari awal ya? Dari awal udah ngomongin resesi lah. 5%, 2,5%, bla bla bla. Sorry semuanya. Oke. Gini Pak, Paru-paru jadi sumber dana yang enak. Lagian Pak, kalau misalnya kelelawar identik dengan vampir dengan darah. Pertanyaan pertama gue, kok yang rusak paru-paru yang diincar bukannya darah? Terus yang kedua, kalau emang lebih enak darah itu di paru-paru, kok yang digigit kok di leher, bukannya di dada? Kan aneh, Menurut gue gini ya, men. Gue nanggepnya serius nih. Oke. Secara logika, teknologi vampir itu juga pasti berkembang sama kayak dunia manusia, men. Aduh, mungkin anjing. Muka gue udah serius. Ya, teknologi vampir. Lu pikir vampir kayak gitu? Gila lu. Jadi vampir dulu tuh cuman taunya leher doang yang enak darahnya. Tapi setelah melakukan penelitian, ditemukan paru-paru juga lebih enak lagi. Makanya dia membuat konspirasi COVID. Jadi sebenarnya tadi kan kita berpikir itu yang terakhir nikotin, pabrik rokok. Salah, sebenarnya ini konspirasinya vampir. Vampir ini sengaja ngebuat mau merusak dunia manusia karena jadi dia pengen ngincer paru-parunya bilang, manusia. Jadi lu mau bilang keluarga Edward Cullen itu emang beneran ada? Bisa jadi, Bray. Pertama kali ngegigit si Bella tuh di tangan, Catra, bukan di leher. Karena dia belum ada teknologinya di masa itu. Itu baru muncul 2020, lu belajar dong. Aduh, lu gak ngikutin beritanya vampir sih. Itu Twilight itu keluar tahun berapa sih? 2016 ya? 2014 ya? Berarti ya, teknologinya mereka dari tahun itu ke kayaknya tahun lebih lama sekarang. dari itu deh, men. Hah? Lebih lama dari itu ya? Lebih lama dari itu, men. Oh, berarti perkembangan mereka pesat juga ya. Dari tahu gigit di tangan terus gigit ke dada untuk hal-hal seperti itu. Iya. Gila, temen gue luar biasa banget diajak ngobrol tentang corona atau teknologi vampir, oke. Tapi ini penting, men. Tapi ini penting. Kita harus ngikutin perkembangan teknologi vampir, men. Ji, lu jangan meremehkan, Ji. Lu jangan meremehkan, Ji. Jadi vampir nih, biarin aja. Ji, lu jangan meremehkan ini, Ji. Nggak bisa diremehkan hal sepele kayak begini, Ji. Nggak ada yang tahu, ya. Dari kelelawar, gigit darah yang seharusnya kelainan darah, ini malah ke paru-paru. Ternyata ini vampir. Kita nggak bisa meremehkan hal sepele kayak begini kan, Cak? Nggak bisa, kita harus usut. Betul. Gue masih inget, Ji, dulu tuh Amerika meremehkan Cina. Podcastan serius deh. Pusing gue. Emang ini serius, Ji. Ini serius sebenarnya. Kita serius, tapi kita membedah sesuatu hal yang di luar dari nalar manusia biasa. Punya negara sendiri untuk perkembangan corona apa gimana nih? Ini, Ji, kita tetap membahas ini secara serius, tapi di luar dari nalar manusia biasa. Karena kita luar biasa, kan? Yot, itu dia. Terus kuncinya. maksud ngedep itu kita keren. Tepat. Nah, sekarang pertanyaan gue yang paling penting, menurut lu, dunia vampir ini ngumpet di mana sebenarnya? Bisa nggak ketahuan sampai sekarang kan? Kan ada yang namanya Transilvania aja. Itu di daerah mana tuh? Situ coba nonton. Jadi Transilvania ternyata nama hotel. Sebelah mananya hotel Ibis. Ada makhluk-makhluk halus itu, termasuk vampir. Jadi yang punya itu Count Dracula. Illuminati. Bisa jadi ini konspirasinya Count Dracula ini. Pemimpinnya kan ya, presidennya. Iya, jadi pemimpin hotelnya itu namanya Count Dracula. Coba lu nonton deh Hotel Transilvania, nah kayak gitu tuh. Tapi si Mavis ini nikah sama manusia tuh. Apa gara-gara pernikahan itu yang menyebabkan adanya corona? Jangan-jangan si Count Dracula itu nggak sengaja gigit dadanya si cewek itu. Baru rasa lebih enak nih, kayak gitu. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Masalahnya yang anak ini kan, jadi si Dracula ini nih punya anak cewek nih, nikah sama manusia nih cowok. Jangan-jangan gara-gara itu tercipta corona, men. Si bangsat jadi ngerumpiin keluarga orang nih, gue nggak demen nih. Gibah lu puasa, gila. Batal puasa lu. Gak bener lu ya. Lu moderator apaan sih? Kita lagi ngomongin virus bukan keluarga orang, Panji. Lu gila ya. Lagi kita lagi ngomongin vampir. Bisa dunia keluarga orang gitu udah sampai dirumpiin. Astagfirullahaladzim. Obat bangsat. Salah. Aduh, kita lagi membahas penyebaran dari kelelawar.
terus ke vampir, ke manusia. Lu bahas keluarga vampir. Keluarga vampir gak salah apa-apa, lu omongin sampai ke anak-anaknya, lu bener-bener. Jangan fitnah. Di agama lu jangan bilang untuk jangan fitnah kan. Astagfirullah. Itu kalau misalnya tadi gue nggak berhentiin tuh omongan lu udah pasti ngomongin macem-macem, anak vampir jadi pelacur lah, lu nggak bener lu. Astagfirullahaladzim. Enak ya vampir cakep gak tapi? Kayaknya sih. Seiyunya sih Selena Gomez, man. Aduh, Selena Gomez, boy. Puasa, astagfirullahaladzim. Gila. Tolonglah ini isu terakhir, jangan digolah. Please, catran. Balik ke pakai data, lu kambing. Oke, gue serius. Oke, gue juga serius. Oke, ini yang terakhir. Katanya iklim negara tropis atau mungkin negara yang cenderung panas itu dapat membuat resisten tubuh itu meningkat, imun tubuh itu meningkat. Jadi panas itu bisa mencegah corona. Panas tubuh. Menurut lu, Cat? Enggak panas, jadi kayak misalnya sinar ultraviolet, terus minum air panas, terus ya pokoknya segala sesuatu yang panas lah. Menurut lu gimana, Cat? Gue pengen jawabnya nggak serius lagi. Back on track, please. Oke. Gue saatnya gue serius ya. Oke. Kalau setahu gue yang gue baca, sebenarnya yang efektif itu memang di sinar ultraviolet itu adalah, maksud gue gini, virus itu memiliki suhu-suhu yang bisa dibilang dia itu optimal kalau di suhu tertentu. Dan itu normalnya bukan di suhu yang panas. Sama kayak jamur lah. Jamur kan bisa 30 derajat ke bawah. Nah virus itu juga begitu dia terlalu panas, virus itu nggak bertahan lama. Bisa bertahan, tapi nggak bertahan lama. Jadi kalau dibilang sinar ultraviolet ngilangin virus, sebenarnya enggak. Tapi membantu pengurangan virus, iya gitu loh. Berkontribusi lah dibilang kayak gitu. Kalau dibilang air panas, pikiran gue ngaco nanti. Jadi gue gak mau komentarin tentang air panas lah. Terserah air panas lah pokoknya. Pokoknya gue bilang cuman kayak gitu lah pokoknya. Daripada gue ngomongin tentang air panas, Cat? Gue curiga paru-paru jadi kepanasan, Bray. Terus dia jadinya emosian bawaannya. Karena panas yang diminum. Balik lagi. Pikiran gue kayak gitu. Paru-paru jadi kepanasan. Dia moodnya jadi gak bener juga. Jadi marah-marah juga gitu loh. Jadi lu apaan sih kesini-sini pergi lo kayak gitu. Begitu COVID masuk. Itu gak baik buat kesehatan. Gitu. Itu gak baik buat kesehatan. Mungkin gue rasa juga kayak begitu kali ya. Karena COVID udah masuk, tiba-tiba kerja paru-paru udah banyak gitu kan, lelah, paru-paru panas, tambahin air panas jadi emosian paru-paru. Lu bener lu, Cas. Nah, itu yang gue pikir. Makanya dia sensi ketika ada yang masuk diusir. Apaan sih lu kesini-sini? Ganggu gue aja, gue udah capek kayak gitu gue mikir ya. Makanya gue rasa ya dari tadi tuh gue mikir sebenarnya yang bikin sesek itu bukan COVID, tapi air panas. Goblok, kenapa jadi air panas? Soalnya gini, ada yang bilang kan ultraviolet, tadi kata lu juga ultraviolet bagus apa segala macam. Cuman dari ini sumbernya gue bacain ya, itu ada di indozone.id. Ini juga ngambil katanya sih dari WHO. Jadi ultraviolet itu sebenarnya bisa juga menyebabkan iritasi gitu loh. Malah jadi iritasi kulit gitu kan. Jadi menyelesaikan masalah tapi ada masalah baru nih. Kayak pegadaian anjing. Menyelesaikan masalah tapi ada masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi bohong. Ya, ada masalah baru anjing. Malah jadi ngutang. Tapi sebenarnya kata-kata WHO itu standar klasik, semua orang juga tahu. Kita hidup tuh nggak boleh berlebihan, Bray. Kalau kita minum berlebihan ya kita kembung, nggak sehat juga buat kesehatan. Kalau kita terpapar matahari terlalu lama ya nggak baik juga buat kesehatan. Itu normal. Menurut gue WHO klasik. Kayaknya kalau cuma jadi WHO ngomong kayak gitu doang, gue bisa dah. Digaji mahal kan jadi WHO. Lagian kena sinar matahari lama-lama, emangnya lu apaan? Emping anjing dijemur. Gue mikir kan anjing. Mau lagu upacara bendera? Biar nggak bantet. Kalau digoreng jadi kriuk gitu, ngembangnya mantap. Emangnya lu rengginang lama-lama di bawah matahari? Dong.
Nasi kerak deh. Jemur dulu. Ya, soalnya gara-gara itu juga banyak tato yang berjemur lah, yang berjemur. Terus ada kontroversi antara berjemur dari jam 7 sampai jam 9, bukan jam 9 ke atas. Tapi ada yang bilang juga jam 9 ke atas yang bagus. Ada lagi yang bilang UVA lebih bagus daripada UVB. Enggak. Yang buat corona mah UVB yang bagus, bukan UVA. Aduh, itu kan jadi banyak simpang siur gitu kan. Aduh, sebenarnya tuh yang paling enak tuh matahari yang di mall anjing, bukan dari sinar-sinar kayak begituan. Aduh, nggak berguna kalian itu. Kasih data tuh yang matahari bener. banyak kan ditutup. Oh gitu, oke Matahari ganti. banyak yang ditutup. Oke ganti. Maklum boy, gue nggak di Indo boy, gue nggak tahu boy. Sorry lah. Masih ada, cuman banyak yang ditutup gara-gara corona. Aduh. Jadi corona bukan hanya menyerang paru-paru, jadi menyerang matahari juga. Super. Jadi karena corona kita tahu nikotin itu pilih-pilih. Nikotin itu emosi ya pokoknya paru-paru itu emosian. Iya, jadi kita tuh tahu gitu loh. Vampir itu juga nggak mau dirasisin. Ternyata vampir tuh punya teknologi sendiri. Teknologinya berkembang gitu loh. Iya. Gila ya, ilmu pengetahuan gue jadi tambah banyak loh di sini loh anjing. Iya kan, maka lu bersyukur temenan sama gue sebenarnya. Iya, walaupun gue tau gak guna sih, cuma nambah aja. Paling gak otak gue penuh lah anjir daripada kosong sama sekali. Oke, mungkin yang gue pengen tahu dari kalian itu dulu sih. Next ada isu-isu COVID yang mulai mungkin bisa kita obrolin lagi kayak gini, ya nggak? Ya, enggak. Tapi tolonglah. Enggak. Tolonglah. Masa vampir punya teknologi? Yang paling penting Armen tolong kasih tahu itu paru-paru ya, sama nikotin supaya nggak terlalu rasis. Astagfirullahaladzim. Ntar gue coba telepon deh, gue ngomongin lagi sama mereka lah ya. Iya. Tolong. Gue tuh ngerasa nggak suka diginiin aja. Iya. Gue juga nggak suka sih sama yang Ji tolonglah kalau kasih isu-isu tuh jangan yang rasis lah anjing kayak nikotin kayak gitu-gitu. Tawar buah, vampir, Edward Cullen jadi marah-marah dia. Terus tolong jangan mendeskripsikan salah satu pihak gitu ya, kayak tadi kelelawar cuman kelelawar buah doang, tolonglah jangan. Hargain spesies lain gitu. Kan gue jadi nggak enak ntar kalau misalnya ngobrol sama kelelawar yang lain gitu kan, kelelawar buah menang sendiri, yang lain kagak ada nama, nggak enak. Lo kalau lagi ngobrol sama kelelawar emang kayak gimana, Men? Kebalik. Yot. Berantem. Kadang gitu migrain gue suka kambuh kalau ngobrol sama mereka, cuman gimana udah sohib ya, gue nggak bisa dong. Iya. Tuh aja gue. Oke, mungkin sampai sini aja podcast hari ini. Isu-isu juga udah segitu aja dulu. Mungkin kalian kalau mungkin punya pandangan-pandangan lain tentang entah itu teknologi vampir atau menara 5G atau apapun yang udah kita bahas, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa, kita juga patut berterima kasih kepada petugas-petugas medis yang masih bertugas saat ini di saat kita juga masih PSBB. Kita juga mengucapkan salute you untuk petugas-petugas medis di sana. Semangat terus. Untuk teman-teman mungkin terdampak corona, yang mungkin ada abang-abang ojol yang akhirnya susah mencari rezeki apa segala macam, kita ikut prihatin. Mungkin prihatin aja sebenarnya nggak cukup apa segala macam. Mungkin kita coba cari solusi lain, misalnya dagang hand sanitizer mungkin, atau mungkin berkreasi dengan makanan ya, modal-modal kecil yang penting masih bisa menghidupi kehidupan sehari-hari, ya nggak? Nah, buat teman-teman juga, gue juga pengen ngingetin nih, masalah masker itu gue pengen ngingetin, beli masker yang benar-benar bisa melindungi ya, jangan masker yang abal-abal atau yang mungkin tembus kayak gitu mahal bang. Lu pikir gue punya duit? Tahu nih anjing. Cuman kalau memang terpaksa tolong masker itu bisa dilapisi lagi dengan tisu gitu, untuk jadi nggak tembus ngomong giveaway masker sini. Untuk tindakan preventif juga. Kalau emang yang tahu misalnya ada banyak yang open donasi segala macam, kalau kalian yang mempunyai kelebihan rezeki lebih, kita saling berbagi aja di donasi tersebut. Kan banyak tuh open donasi, ada yang di TV atau dari organisasi A, B, C, D itu. Silakan aja, karena
buat kalian yang mempunyai rezeki lebih, rasa kasihan atau rasa prihatin itu memang tidak cukup gitu. Cuman kalian juga seharusnya bisa berbagi gitu. Gue pikir si Bangke mau bikin open donasi ya, anjing, kaget gue. Enggak dong. Open donasi dari channel banyak. ini, siapa yang mau donasi? Siapa yang mau donasi? Akhirnya cuma kita lagi. Terkenal ada yang dulu. donasi pun diambil sama kantong sendiri gue Iya. Bangsat juga. Anjing, orang donasi 500.000, ongkos buat jalannya 450.000 kita bikin. Oke. Bisa jadi tuh. Ngecuanin donasi, Bos. Oke. Itu aja mungkin dari gue, dari Armen, sama dari Catra. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast kita, podcast kita selanjutnya di Opini Camen, obrolan penting Panji, Catra, Armen. See ya.